Mas'ud radhiyallahu anhu, dan dalam surat Al-Isra ayat 13 dijelaskan bahwa catatan perbuatan manusia semuanya akan digantungkan di lehernya. Pada dasarnya, azab kubur itu akan menimpa ruh, karena hukuman setelah mati ditujukan untuk ruh. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata bahwa ruh kadang masih bersambung dengan jasad sehingga diazab atau diberi nikmat bersama-sama. Ada pula pendapat lain di kalangan ahlu sunnah bahwa azab atau nikmat di alam kubur itu akan menimpa jasad, bukan ruh. Hal ini sebagaimana sering ditemukan jenazah yang masih utuh dalam keadaan wangi, dan ada pula yang sebaliknya. Jumhur ulama sepakat bahwa setelah jasad dikuburkan, Allah akan mengembalikan ruh pada jasadnya. Ibnu Hajar rahimahullah menyatakan bahwa roh itu akan dikembalikan pada setengah badan yang bagian atas. Namun amatlah mudah bagi Allah untuk mengembalikan roh mayat ke kondisi asalnya. Sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda kalau dulu ada seorang laki-laki berpesan kepada keluarganya untuk membuang sebagian tubuhnya di daratan dan sebagian lagi di lautan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan daratan dan lautan agar menyatukan kembali jasad orang tersebut di alam barzah. Manusia di alam barzah akan kembali ke bentuk semula dan bisa berbicara ketika ditanya oleh kedua malaikat Mungkar dan Nakir. Mereka akan menanyakan, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Ada perbedaan pendapat yang menyebut jika yang mereka datangi yaitu orang mukmin yang diberi taufik, maka yang datang yaitu para malaikat yang bernama Mubasyar dan Bashir. Apabila yang meninggal adalah orang munafik, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diberitahu bagaimana menyeramkannya malaikat Munkar dan Nakir. Mereka berdua menggali tanah dengan taring-taringnya, menghamburkan tanah dengan rambutnya. Mata mereka seperti kilat yang menyambar, suara mereka seperti petir yang menggelegar. Keduanya membawa palu gada yang jika semua penduduk Mina berkumpul, mereka tidak akan mampu mengangkatnya. Rasulullah SAW pernah menjelaskan bagaimana rupa dari malaikat Munkar dan Nakir yang tercantum dalam hadis Jami' At-Tirmidzi bahwa akan datang kepadanya dua malaikat yang hitam dan kedua mata mereka biru. Kemudian mereka bertanya tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jika si mayit menjawab dengan benar, maka dia akan ditidurkan, dan jika si mayit menjawabnya dengan mengatakan hanya ikut-ikutan orang, maka malaikat ini akan mengatakan kepada bumi, himpitlah dia. Lantas bumi menghimpit si mayit hingga persendiannya hancur. Dalam hadis Sahih Al-Bukhari dan juga Sunan Abu Dawud, Nabi SAW pernah bersabda, jika seorang hamba diletakkan dalam kuburnya dan orang-orang yang mengantarkannya telah kembali, maka ia dapat mendengar bunyi sendal mereka. Seorang kafir, jika telah diletakkan dalam kuburnya, maka seorang malaikat akan datang kepadanya seraya menghardiknya. Lalu malaikat itu bertanya, namun lelaki itu tak bisa menjawabnya. Malaikat itu lalu memukulnya dengan palu besi antara dua telinga hingga ia melolong dan menjerit kesakitan dengan jeritan yang dapat didengar oleh para semua makhluk kecuali jin dan manusia. Allah menunjukkan beberapa dosa yang membuat pelakunya diazab. Dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari Samurah bin Jundub, Rasulullah SAW bermimpi ada dua orang mendatangi beliau. Mereka memegang tangan dan membawa Rasulullah SAW ke suatu tempat. Di tempat itu ada laki-laki pendusta yang sedang duduk dan malaikat yang berdiri di sampingnya dengan besi pengait di tangannya. Besi itu dimasukkan ke sudut mulut lelaki yang duduk, lalu ditarik sampai mencapai tengkuk. Kemudian sudut mulut yang lain ditarik seperti itu, sehingga kedua sudut mulutnya terpaut. Lalu Rasulullah SAW berjalan sampai bertemu dengan seorang lelaki yang ketika hidupnya mengabaikan Al-Quran. Dia sedang berbaring dan ada malaikat yang berdiri dekat kepalanya sambil memegang batu. Lalu dengan batu itu ia menghancurkan kepala lelaki itu. Batu itu pun menggelinding, lalu malaikat pergi untuk mengambilnya. Ketika malaikat itu kembali, kepala laki-laki yang hancur tadi sudah menyatu kembali dan pulih seperti sedia kala. Lalu malaikat memukulnya lagi. Rasulullah SAW lalu berjalan dan sampai ke sebuah sungai darah yang di dalamnya ada seorang lelaki pesina yang berdiri. Dan di pinggir sungai ada malaikat yang di hadapannya ada batu. Jika lelaki itu ingin keluar dari sungai, malaikat di pinggir sungai melempari mulutnya dengan batu sehingga ia kembali ke tempat semula. Setiap kali ia akan keluar dari sungai, ia dilempar dengan batu sehingga kembali lagi.
Tidak hanya menunggu datangnya sangkakala sebagai pertanda kiamat tiba, roh pun bisa saling berkunjung. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengungkapkan, selama di alam barzah, roh orang-orang yang meninggal dunia bisa saling bertemu. Ini berdasar pada Quran surat An-Nisa ayat 69 yang menyebutkan kalau orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Di tempat persinggahan ini, manusia bisa melihat dunia dan bisa melihat akhirat. Hal ini didasarkan pada surat Az-Zalzalah ayat 6-8 bahwa pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Selain mendapatkan siksa kubur di alam barzah, menurut surat Al-Mu'min ayat 46, manusia juga akan diperlihatkan surga dan neraka. Bahkan meskipun diperlihatkan, tetapi sudah ada yang terkena imbasnya, terutama bagi mereka yang suka berbuat dosa seperti Firaun. Yang tidak mendapatkan kenikmatan maupun siksaan di alam barzah, mereka adalah anak-anak, orang gila, orang yang jauh dari lingkungan Islam sehingga tidak menyadari kebenaran Islam dan bukan musuh Islam, serta orang yang belum pernah mendengar nama Nabi Muhammad SAW adalah pembimbing sejati yang diutus oleh Allah. Orang-orang seperti ini tidak akan ditanya dan hanya akan ditinggalkan dalam kondisi seperti tertidur lelap, dan Allah akan memutuskan tentang mereka pada hari penghakiman. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.